Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita kembali akan merenungkan bersama-sama hubungan antara kita dengan kasih Allah. Berapa minggu kita telah berkonsentrasi khususnya di dalam beberapa peristiwa penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, yaitu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari ini sekali lagi kita akan melihat dan merenungkan bagaimana sebenarnya kasih dari Allah itu sungguh-sungguh boleh ada di dalam diri kita dan mengalir di dalam kehidupan kita. Nah, sebagaimana di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 5, di situ dikatakan barang siapa menuruti firman-Nya atau firman Allah, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa Dia ada di dalam kita. Nah, saudara terkasih Tuhan, ketika kita menuruti firman Tuhan, maka kasih Tuhan itu menjadi sempurna di dalam diri kita. Nah, Yohanes juga memberikan satu penjelasan hubungan, korelasi, karakteristik Allah. Kita yang sudah bahas bersama-sama tentang terang dan juga kasih. Banyak ada hubungan yang begitu dekat sekali. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 2 juga, di situ seterusnya Rasul Yohanes memberitahukan hubungan yang begitu dekat ini. Seperti dikatakan di dalam ayat 9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat 11, tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat hubungan antara terang dan kasih, juga kebencian dan kegelapan. Katakan dalam ayat 9 tadi bahwa orang yang berada di dalam terang tapi dia benci dengan saudaranya, dia berada dalam kegelapan. Nah, artinya apa? Artinya di sini bahwa ketika kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak terang, tapi kebencian ada di dalam hati kita, maka kita ada di dalam kegelapan. Padahal Tuhan Yesus sendiri pernah mengajarkan supaya apa? Supaya kita mengasihi musuh-musuh kita dan juga mendoakan bagi mereka yang menganiaya kita. Musuh aja perlu dikasihi. Orang yang menganiaya, yang membenci kita, itu ya juga didoakan. Apalagi saudara-saudara kita. Memang orang yang dekat dengan kita, yang berelasi dengan kita, itu sangat memungkinkan untuk menyakitkan kita dan bisa menimbulkan kebencian dalam diri kita. Yaitu firman Tuhan memberikan satu peringatan kepada kita supaya kita apa? Supaya kita mengasihi saudara kita, bukan membenci mereka. Nah, di situ dikatakan bahwa apa? Ketika kita membenci, kita itu ada di dalam kegelapan. Maka itu kalau kita itu sebagai murid-murid Tuhan, murid anak-anak terang, ya, maka itu kasih itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Maka mari melalui pelajaran hari ini kita belajar untuk apa? Untuk menjauhkan diri kita dari kebencian-kebencian yang ada di dalam hati dan di dalam hidup kita, supaya kita tidak tinggal di dalam kegelapan yang membuat kita tidak tahu kemana kita pergi, yang membuat kita tidak bisa melangkah dengan benar di dalam jalan Tuhan. Mari kita berdoa supaya Tuhan sendiri akan menuntun, memimpin kita, supaya kita boleh hidup di dalam kebenarannya, di dalam kuasanya, di dalam kasih-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Morning bright, let your life be bright in Christ.